saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi proyek dari mata kuliah Algo 2 ya. Oke, langsung saja saya share ya. Jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Permisi Pak, mungkin Ya. Zoom-nya bisa di-record terlebih dahulu. Oh, mau di-record? Oke, silakan. Saya record. Terima kasih Pak. Ya. Nah, sudah tampil? In progress. Oke. Jadi gini ya, jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama spesifikasi proyek akhir, dan yang kedua penjelasan modul 6 dan 7. Jadi banyak yang tanya modul 6 dan 7, jadi sekalian saya jelaskan. Yang pertama tentang modul 6 dan 7 ya. Jadi modul 6 dan 7 itu materinya tentang knapsack problem dan minimum spanning tree. Ya, jadi knapsack problem. Knapsack problem itu seandainya Anda memiliki karung ya, karung dia bisa menyimpan misalnya volumenya misalnya 1 meter kubik, ya, misalnya karungnya. Kemudian Anda mau mengambil barang ya dari sebuah tempat, barang tersebut punya volume dan punya harga. Ya. Nah, knapsack problem itu Anda berusaha memasukkan barang ke karung itu, ya, sehingga harga dari barang yang Anda ambil itu semahal mungkin, tetapi volumenya masih tetap bisa tertampung. Ya. Jadi knapsack problem misalnya pencuri lah ya, pencuri misalnya membawa karung, terus berhasil masuk rumah atau masuk museum lah. Di sana ada beberapa barang, berbagai macam barang, masing-masing ada volumenya. Pencuri itu berusaha mengisi karungnya sehingga barang yang dibawa semaksimal mungkin, tapi masih muat. Harga barang yang dibawa semahal mungkin, tapi masih muat. Nah, itu namanya knapsack problem. Untuk algoritmanya macam-macam ya, tapi yang paling terkenal ya salah satunya adalah yang pertama pendekatan brute force ada. Ya. Bisa juga pakai dynamic programming. Dynamic programming itu sama seperti brute force statusnya. Jadi dia itu merupakan strategi untuk penyelesaian masalah ya. Waktu materi Algo 2 kan ada beberapa strategi penyelesaian masalah ya yang sudah dipelajari apa? Brute force ya, kemudian divide and conquer. Nah, ini ada lagi dynamic programming. Terus spanning tree itu ini ya, itu merupakan salah satu permasalahan yang jenisnya graph. Jadi misalnya di UNED ya, di UNED misalnya ada beberapa bangunan, terus ada jalan-jalan yang menghubungkan bangunan tersebut. Anda ingin misalnya memberi atap pada sebagian jalan, ya pada sebagian jalan. Anda ingin memberi atap, tujuannya apa? Agar dari bangunan manapun, Anda bisa pergi ke bangunan manapun tanpa kepanasan, tanpa kehujanan. Tetapi Anda berusaha agar atap yang Anda buat itu sependek mungkin. Jadi harus pilih-pilih, ya. Atau inilah, misalnya di Jawa ya, di Jawa ada banyak kota, ada kota-kota. Ya. Nah, mungkin contoh yang lebih cocok itu ya seperti tadi ya, bangunan ada atap, ya. Jadi ada bangunan, Universitas Jember tadi ada beberapa bangunan, antar bangunan sudah ada jalannya. Anda ingin memberi atap pada sebagian jalannya, ya tujuannya
dari manapun, bangunan manapun, bisa ke bangunan manapun, tetapi atapnya seminimal mungkin. Nah, itu spanning tree. Nah, itu permasalahannya ya. Nah, itu kasusnya kan sudah sangat spesifik. Makanya saya kesulitan membuat modul praktikumnya karena ya sudah itu algoritmanya. Untuk knapsack yang saya tahu ada 2 ya, ada yang versi brute force, ada yang versi dynamic programming. Untuk spanning tree macam-macam. Ada algoritma Kruskal, ada algoritma Prim, ya. Nah, yang saya minta itu Anda membahas satu aja algoritmanya. Jadi dari knapsack Anda ambil satu yang bisa Anda pahami. Untuk minimum spanning tree Anda ambil satu juga yang bisa Anda pahami seperti itu. Ya. Nah, isi laporannya ya seperti biasa ya, bentuknya video dan PPT ya. Yang pertama penjelasan mengenai ini konsepnya apa itu knapsack, apa itu minimum spanning tree ya. Kemudian Anda pilih satu algoritma ya. Minimum spanning tree Anda mau pakai algoritma Prim boleh. Pakai algoritma Kruskal juga boleh ya. Nah, Anda menjelaskan algoritmanya. Algoritmanya itu kalau langsung coding itu agak sulit ya. Anda jelaskan dulu ilustrasi atau cara kerjanya. Jadi biasanya pakai ilustrasi dulu ya. Terus untuk knapsack dan minimum spanning tree itu banyak variasi ya, variasi dari ini algoritmanya. Nah, ambil cukup satu algoritma saja. Ya, untuk spanning tree misalnya Anda ambil prim ya prim aja sudah ya. Terus ada penjelasan kode ya. Kode dengan ilustrasi itu beda. Jadi ilustrasi itu gambaran secara umum logikanya, tetapi ketika diubah menjadi kode biasanya detailnya itu agak berbeda. Kemudian Anda run ya untuk menyelesaikan suatu problem tertentu seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya saya perpanjang sampai 19 Mei jam 21 ya. Format pengumpulan seperti biasa ya, jadi per kelompok praktikum, isinya PowerPoint, link ya. Untuk penjelasan videonya Anda upload di YouTube, videonya unlisted aja ya. Kemudian di zip atau di rar menjadi satu ya, dengan nama file yaitu nama kelompok misalnya B04 untuk kelompok 4 dari kelas B dan seterusnya. Oke, untuk penjelasan mengenai modul praktikumnya apakah ada yang masih kurang jelas? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Untuk yang minimum spanning tree itu kan kita itu membuat graf. Apakah visualisasinya juga diperlukan, Bapak? Atau cuma berupa titik? Biasanya dimodelkan ke dalam graf ya, jadi ada titik, ada garis. Gitu. Untuk program nggak usah visualisasi nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda menjelaskan logikanya, nah itu butuh visualisasi. Ilustrasi cara kerja algoritmanya. Karena langsung membaca codingnya itu tentu akan kebingungan ya, apa maknanya. Sehingga sebelum menjelaskan codingnya, Anda memberi ilustrasi cara penyelesaian secara manual. Pakai ilustrasi titik, garis, itu bagaimana caranya. Nah, itu yang butuh ya. Mengenai untuk user interface misalnya harus ada gambar titik, garisnya itu nggak wajib. Nggak ya. Seperti itu ya. Harus ada GUI-nya, Bapak? Terserah UI. Anda mau pakai UI boleh, nggak pakai UI hanya dalam bentuk konsol teks itu boleh juga. Masalah. Untuk Dropbox-nya udah ada, Bapak? Masih belum, masih belum. Oh, baik. Untuk waktunya saya perpanjang ya, sampai tanggal 19. Sebelum tanggal 19 saya buatkan Dropbox-nya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Suhailah, silakan. Izin bertanya, untuk yang minimum spanning tree itu kan ada contoh algoritma Kruskal dan Prim dan sebagainya. Ya. Tapi saya lihat di Google itu
terlalu sulit untuk dipahami, Bapak. Jadi saya mencoba-coba untuk membuat codingan sendiri, tapi lebih ke algoritma brute force itu bagaimana, Bapak? Apa diperbolehkan? Boleh, nggak masalah. Nah, Ya. Mungkin Suhaila kamu mengalami kesulitan karena kamu langsung terjun ke coding, ya. Jadi lebih mudah algoritma tersebut dipahami kalau kamu pakai analogi-analogi dulu. Jadi makanya di bagian sebelumnya itu saya minta penjelasan algoritma dengan pakai ilustrasi. Nah, ini ilustrasi. Kalau pakai ilustrasi itu lebih mudah, Suhaila, digambar dalam bentuk gambar gitu. Ya, kalau kamu misalnya nyari di YouTube itu hampir semua algoritma seperti itu memang ya kalau baca codingnya langsung ya kesulitan. Biasanya pakai ilustrasi dulu contoh dalam kehidupan nyata. Seperti itu, Suhaila. Iya, Bapak. Kemarin saya memahami dulu secara visualnya itu ada gambar dan langkah-langkahnya untuk mendapatkan sebuah minimum spanning tree itu. Ya. Namun ketika ada contoh codingannya itu sulit dipahami karena ada beberapa source code itu yang asing dan kami belum mempelajari itu. Jadi Oh, saya mau iya. coba sendiri menggunakan. Semampu saja, semampumu ya. Oh iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Memang antara analogi ilustrasi dengan coding itu agak jauh memang untuk algoritma-algoritma seperti itu jaraknya. Jadi di-trace pakai tangan gampang, tapi ketika diimplementasikan ke coding itu harus mikir, ya seperti itu. Yang lain mungkin? Oke, kalau misalnya sudah jelas, adalah yang Ini sih Pak, saya Stephen mau nanya. ya. Kan misalnya kan untuk yang modul 6 sama 7 kan. Ini kan knapsack ini kan ada 3 jenis tuh. Namanya? On off itu. Ada apa ya 3 yang jenis? knapsack. Terus Knapsack, ya. knapsack. Nah, 01 on off knapsack terus unbounded knapsack sama itu. Nah, itu lupa Pak yang satunya. Atau iya. yang tiganya kan harus dijelasin detail. Nah, kalau dimasukin ke algoritma itu kadang bingung Pak cara membedakannya. Terlebih lagi Sorry, saya kurang jelas suaranya. Maaf, ini speaker saya agak rusak ya. Sebentar, saya hidupkan ini speaker saya, tapi mungkin agak mendengung nanti. Oke, silakan coba diulangi. Untuk yang knapsack kan ada 3 jenis. On Ya. off knapsack, terus unbounded knapsack sama itu. Yang knapsack yang biasanya terbatas sebelum ke unbounded ini. Nah, itu dijelasinnya pakai ilustrasi dulu apa langsung ke codingannya? Terus sama Pakai kayak ini. ilustrasi dulu ya. Pakai ilustrasi Sama dulu. seperti yang ini. Yang spanning tree. Iya, benar. Jadi algoritma seperti itu sulit mempelajarinya kalau kita langsung ke baca codingnya. Pasti ada kayak gambaran atau ilustrasi yang mendasarinya. Gitu. Ambil salah satu. Ya gitu. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Ali silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Jika ada kelompok yang sudah membuat video bagaimana Pak? Tapi videonya itu menjelaskan codingan dengan outputnya yang ada. Dengan output yang ada. Ya. Saran saya sih ditambahi dengan penjelasan sebelum masuk ke codingnya, ditambahi dengan ilustrasi. Kalau langsung coding itu kesulitan algoritma yang level seperti itu. Jadi bikin video lagi Pak ya? Kamu edit nggak apa-apa, ditambahkan nggak apa-apa. Gitu. Soalnya sudah dimasukkan ke YouTube Pak. Oh gitu. Ya wes kalau misalnya tetap seperti itu nggak masalah sih. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya untuk pembahasan ke ini ya, project ya.
Oke. Jadi ini proyek akhir, jadi kita membuat software ya. Nah, softwarenya itu bukan software biasa, tetapi nanti softwarenya di salah satu fiturnya, di fiturnya itu mengimplementasikan strategi pemecahan masalah tertentu atau permasalahan tertentu. Ya, contoh, kita kan ada bab brute force, ya, ada divide and conquer, ya. Nah, itu merupakan contoh strategi penyelesaian masalah. Anda boleh membuat software. Nah, softwarenya di salah satu fiturnya ada algoritma yang pakai brute force, boleh. Ada yang pakai divide and conquer seperti itu. Atau software Anda berbasis jenis masalah tertentu, misalnya apa? Minimum spanning tree, sorting atau searching, maze problem. Boleh, tapi nanti jangan misalnya membuat minimum spanning tree tok, jangan. Ya. Anda membuat software lengkap, salah satu fiturnya itu menggunakan atau merupakan permasalahan minimum spanning tree, sorting atau searching, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda bikin software bebas ya. Tapi saya minta softwarenya ada spesifikasinya, yaitu dia mengandung salah satu dari dua ini. Dia mengandung strategi penyelesaian masalah. Jadi salah satu fiturnya ada Anda pakai brute force, Anda pakai divide and conquer, atau di salah satu fiturnya Anda pakai permasalahan tertentu. Spanning tree atau sorting, searching, ada maze problem, seperti itu. Nah, tidak boleh membuat algoritma untuk mengimplementasikan sebuah algoritma tanpa menjadi bagian dari software lengkap. Jadi misalnya, Pak, saya untuk proyeknya membuat minimum spanning shortest path pakai algoritma Dijkstra, Pak. Nggak boleh. Atau saya mau bikin minimum spanning tree pakai algoritma Kruskal. Nggak boleh. Ya. Tapi Anda bikin satu perangkat lunak untuk kebutuhan manusia biasa. Nah, salah satu bagiannya menggunakan itu. Ya. Contoh, judul yang dilarang ya, membuat program mengimplementasikan quicksort, nggak boleh itu. Kalau itu kan sudah ada banyak di internet ya. Membuat program mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek, nggak boleh itu. Yang boleh seperti apa? Boleh pakai quicksort, boleh pakai algoritma Dijkstra, tetapi harus Anda bungkus dalam software yang lebih besar. Jadi misalnya Anda membuat kamus, salah satu fiturnya mengurutkan kata menggunakan quicksort. Nah, itu boleh. Jadi bukan hanya quicksort saja, ya, tapi ada software yang lebih luas. Salah satu bagiannya itu menggunakan quicksort. Terus membuat aplikasi pemesanan makanan yang salah satu fiturnya pencarian rute terpendek. Oke, ya. Jadi jangan pakai, Pak, saya mengimplementasikan algoritma Dijkstra. Boleh, ya. Tapi bikin software lengkap. Ya, lengkap itu bukan berarti harus canggih, web atau APK atau apa namanya desktop, enggak. Ya, pokok algoritma lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu fiturnya pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, seperti itu ya yang ini yang boleh. Oke, ada yang tanya barusan sebentar. Siapa yang raise hand ya? Ali, Pak. Silakan. Ini maksud dari software ini membuat aplikasi atau hanya dalam bentuk program dan outputnya di konsol? Nah, ini untuk user interface itu bebas. Anda boleh pakai GUI, boleh pakai konsol, boleh. Konsol itu text based ya, yang di sini itu maksudnya ya, text based. Kalau Anda sudah bisa web, boleh pakai web. Kalau Anda sudah bisa APK, boleh pakai APK. Tapi pakai konsol aja sudah boleh, nggak masalah. Jadi menunya misalnya masukkan pilihan Anda, 1 apa, 2 apa, tinggal menginputkan angka, itu boleh, nggak masalah. Ya. Seperti itu ya, Ali. Permisi, Pak. Izin bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau melanjutkan tugas proyek semester 1 itu bagaimana, Pak? Boleh, silakan. Ya, Jadi tinggal tetapi menambahkan ingat, fitur. harus ada algoritma yang
pada salah satu fiturnya ada algoritma yang ini. Nah ini, ada salah satu fiturnya, dia mengandung strategi penyelesaian masalah tertentu. Jadi ada bagian yang pakai brute force, divide and conquer, atau dynamic programming, atau masuk ke bab minimum spanning tree, sorting, searching, maze problem, minimum distance, seperti itu. Ya. Jadi boleh Pak ya, untuk menambahkan project semester 1 ditambahkan dengan sorting search gitu. Boleh meneruskannya. Oh, baik. Mungkin kita pause sejenak ya karena adzan zuhur. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda bikin software, ya, software. Nah, di salah satu fitur software-nya mengimplementasikan salah satu dari dua hal atau lebih banyak yang diimplementasikan ya lebih bagus ya. Anda mengimplementasikan strategi penyelesaian masalah tertentu. Brute force, ya ada masalah, ada algoritma brute force-nya. Jenis brute force ada penyelesaian divide and conquer atau dynamic programming dan seterusnya. Jenisnya macam-macam ya, ada decrease and conquer,
ada dynamic programming, ada transform and conquer. Cari referensinya banyak ya. Atau di salah satu fiturnya Anda menyelesaikan permasalahan misalnya minimum spanning tree, sorting atau searching, mesh problem, minimum distance. Nah, itu boleh ya. Tapi bukan berarti judulnya langsung misalnya pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, bukan. Ya. Tetapi apa? Bikin softwarenya salah satu fiturnya ada itu gitu loh. Jadi Anda misalnya mau membuat program mengimplementasikan quicksort, nggak boleh. Membuat program mengimplementasikan algoritma Dijkstra, nggak boleh juga. Tapi kalau quicksort Anda masukkan dalam misalnya kalau Anda bikin kamus, salah satu fiturnya pengurutan kata pakai quicksort, itu boleh. Ya. Atau membuat aplikasi pemesanan makanan, salah satu fiturnya ada pencarian rute terpendek, itu juga boleh. Nah, seperti itu ya. Untuk tampilan bebas. Anda mampu web, oke. Anda mampu desktop, oke, ya. Anda mampu API Cup, oke. Text based juga bisa boleh ya. Konsol nggak masalah. Ya, karena yang dinilai adalah algoritmanya. Terus untuk penyimpanan datanya, Anda pakai database boleh. Anda mungkin sudah dapat SBD gitu, pakai database boleh. Penyimpanan datanya pakai CSV boleh. Atau nggak pakai operasi file, pakai penyimpanan data di memori saja, itu juga boleh. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai topiknya? Pakai judul semester lalu boleh, tetapi ingat harus memasukkan strategi penyelesaian masalah atau masalah yang sudah dibahas ya di semester ini. Ya, yang setara lah pokoknya. Kalau cuman isinya if else perulangan toh ya nggak boleh itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, Gariza silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya, untuk yang proyek akhir boleh menggunakan library yang bebas ya, Pak? Boleh, tetapi untuk algoritma intinya jangan pakai library. Anda boleh searching di internet, Baik, Pak. tapi jangan pakai library yang sudah jadi. Seperti itu ya. Ali, Baik, Pak. silakan. Terus Ya, Ali, silakan Ali. Izin bertanya, Pak. Untuk proyek akhir Algo 2 ini berapa orang, Pak? Nah ini, habis ini saya bahas ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanya silakan. Oh iya, Pak, Gariza. untuk yang tadi, kalau semisalnya nanti untuk proyek akhirnya bikin, misalnya kita membuat game itu apa diperbolehkan ya, Pak? Boleh, yang penting di dalamnya ada permasalahan yang diselesaikan dengan strategi tertentu, atau ada permasalahan seperti minimum spanning tree, atau pencarian rute terpendek, dan seterusnya. Pokok itu intinya. Softwarenya bebas. Itu berarti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Tanggal penting ya, penentuan kelompok. Jadi kelompok proyek akhir ini berbeda dengan kelompok praktikum. Untuk kelompok proyek akhir jumlahnya 4-5 orang. Ya. Sudah saya tulis di Excel-nya ya, 4-5 orang. Nah, untuk penentuan anggota kelompok hari ini ya, terakhir jam 21. Terus yang kedua, di minggu ini Anda juga konsultasi judul dan perbaikan judul ke dosen. Ya. Jadi Anda ngajukan, Pak, saya mau bikin apa, fitur-fiturnya apa saja, terus untuk algoritmanya di bagian ini. Nah, itu paling lambat 19 Mei ya, di minggu ini. Ya. Tapi yang hari ini yang harus dapat kelompoknya dulu. Terus setelah itu minggu depan Anda mengerjakan ya dengan bimbingan asisten. Kalau ada kesulitan, silakan tanya ke asisten. Ya. Terus progres ke dosen ya.
Progres ke dosen itu 29 Mei sampai 2 Juni ya. Nah, untuk progres ini itu dinilai ya. Jadi nilai ujian akhir semester diekstrak dari progres 20%. Jadi Anda wajib progres ya. Setelah itu Anda menyelesaikan ya pengerjaan dan bimbingan ke asisten 5 sampai 9 Juni, kemudian presentasi akhir itu 12 sampai 23 Juni. Nah, nilai proyek akhir itu diambil pada saat presentasi akhir ke dosen. Seperti itu ya. Jadi ingat pada pengerjaan ini ada 2 komponen nilai ya yang kita yang kita ambil yaitu UAS. UAS itu progres ke dosen tanggal 29 Mei sampai 2 Juni. Presentasi akhir itu 12 sampai 23 Juni. Nah, itu untuk proyek 50%. Oke, mengenai tanggal penting ada yang ditanyakan? Ada? Nah, ini untuk pembagian kelompok ya. Ini sudah saya tulis spreadsheet-nya. Silakan ditulis di Google Sheet-nya ya. Langsung ditulis saja. Penentuan kelompok paling lambat Senin 15 Mei jam 21. Tiap kelompok maksimal 5 ya, 4 sampai 5 orang. Ini PPT-nya sudah ada di drive ya, jadi silakan memilih anggota kelompok. Nah, minggu ini itu kan pengajuan judul ya. Jadi untuk pengajuan judulnya, Anda menghubungi masing-masing dosen. Insya Allah mulai besok saya bagi. Kelompok ini ke siapa, kelompok ini ke siapa. Anda menghubungi dosen, membuat PPT, isinya apa? Yang pertama judul software ya. Yang kedua deskripsi. Jadi software Anda itu untuk apa, software apa, gunanya apa gitu ya. Terus Anda membuat use case diagram ya, tanpa use case skenario, jadi gambar aja. Jadi use case diagram sederhana. Jadi ketika membaca itu dosen tahu menu-menu software Anda apa ya. Terus Anda juga menambahkan satu bagian di manakah permasalahan algoritma yang akan Anda selesaikan pada use case apa gitu. Jadi nggak harus semua use case atau semua menu itu pakai itu, enggak. Mungkin satu bagian aja, misalnya buku telepon, misalnya pada saat pencarian buku telepon, Anda menggunakan algoritma binary search, boleh. Seperti itu ya. Atau menggunakan algoritma yang jenisnya brute force atau divide and conquer, di bagian mana itu boleh. Nah, ini poin-poin yang harus ada ya. Nanti dosen akan memberi masukan, kalau misalnya kurang ya mungkin ditambahi, atau kalau terlalu sulit ya mungkin memberi pertimbangan gitu. Nah, ini ya yang diajukan di minggu ini. Paling lambat tanggal 19 hari Jumat. Ya, nanti malam sesudah Anda memilih kelompok akan saya bagi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi untuk mulai minggu ini, jadi sudah nggak ada tatap muka atau modul praktikum lagi, tetapi kegiatan belajar mengajar diisi dengan pengerjaan dan presentasi proyek. Jadi Anda tetap melakukan presensi ya. Jadi, oh nggak ada kegiatan belajar Pak, nggak sampai, jangan. Anda ngerjakan proyek, terus progres proyek, baik ke dosen maupun ke asisten itu juga merupakan ini kegiatan belajar mengajar. Jadi tetap presensi. Untuk yang tatap muka langsung presensi offline ya di kampus. Untuk praktikum itu secara manual kan ya biasanya dikoordinasikan dengan ketua kelas dan asisten. Ya. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau gitu segera dipilih ya untuk hari ini. Tugas Anda menentukan kelompok 4 sampai 5 orang. Ya, bukan kelompok praktikum,
bukan kelompok yang laporan-laporan itu, bukan. Kelompok proyek akhir berbeda. Ya, silakan Anda memilih teman yang Anda rasa mungkin cocoklah biasa diajak kerjasama untuk menyelesaikan proyeknya. Kemudian minggu ini paling lambat hari Jumat, Anda presentasi ke dosen mau bikin apa, ya judulnya aja. Jadi isinya nanti nama softwarenya apa, kemudian deskripsinya ya Anda kasih keterangan ya. Terus yang ketiga use case diagram. Use case diagram itu cuman kumpulan menu-menunya tapi penggunanya itu digambar kayak orang gitu ya. Usernya kayak orang, terus menu-menunya digambar satu bulatan, nama menunya apa. Terus pengguna ini pakai menu ini dikasih garis, itu aja. Jadi kayak daftar menu atau daftar isinya dari software. Jadi dosen ketika Anda mengajukan judul itu akan paham ya. Kemudian juga Anda tuliskan tentang algoritmanya ya. Anda pakai strategi algoritma tertentu atau menyelesaikan permasalahan tertentu, apa yang Anda gunakan? Anda tulis di bagian mana, ya, seperti itu. Oke, untuk pembagian dosennya akan saya bagi setelah Anda ini ya, membagi kelompok. Sampai jam 21. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita akhiri, dan jangan lupa presensinya ya, presensinya. Jadi meskipun nggak ada tatap muka, nggak ada praktikum yang di lab, masih tetap karena Anda pengerjaan proyek itu. Ya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.